Tadi rasio genotip 121, 121. Nah, ketika dia ini 9 macam, 2 pasang tadi, maka dijadikan kalian di sini. 1 kali 1 itu adalah 1, 2 kali 1 itu adalah 2, kemudian 1 dikali 1, 1. Jadi 1, 2, 1. Kemudian yang kedua, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 1, 2. Jadi 2, 4, 2. Nah, demikian juga yang 1 yang paling ini. 1, 2, 1. Sehingga ada 9 macam genotip. Ya, di sana ini bisa kita lihat di sini. Nah, di situ 4 macam fenotip. Ya, dengan rasio yang seperti ini. Tapi banding 1 kan? 3 banding 1. Ya. Dikali yang satunya lagi, karakter yang satunya itu adalah 3 banding 1. Nah, sehingga akan ada 3 kali 3 adalah 3 kali 1 kali 3, 3 dan 1 kali 1, 1. Apa yang 9 ini? Jadi 9 bagian itu akan tinggi ungu, kemudian tinggi akan tinggi putih, kemudian yang 3 ini adalah pendek ungu, dan yang 1 ini adalah pendek putih. Nah, jadi itu yang disebut dengan hukum segregasi, hukum Mendel. Hukum Mendel, hukum pengelompokan gen secara bebas. Nah, ini ada caranya tersendiri ya, tapi kita tidak perlu sampai ke situ. Dan caranya sendiri menghitung tadi, hitung ya, kita tidak sampai pada menghitung. Kemudian, nah ini juga ya menjabarkan tadi sampai di dalam contoh sini ada yang tidak pasang. Nah ini 3 pasang, terhibrid. Ya, jadi tinggi, kemudian ada warna bunga, kemudian ini ada warna polong misalnya, atau apapun juga. Nah, ini adalah cara mencari gametnya tadi. Nah, cara mencari gametnya sehingga akan ada 8 macam gamet di sini. Kalau sepasang aja 2, kalau pasang 4. Ya, kalau 3 pasang itu adalah 8. Kalau 4 pasang 16. Nah, jadi jumlah gamet ini adalah 2 pangkat N. Ya. Jadi jumlah macam gamet itu adalah 2 pangkat N. N ini adalah pangkat ya, 2 pangkat N. Ini kecil ya, 2 pangkat N. Ini pangkat ya, jadi bukan 2N, tapi 2 pangkat N. Ini di sini saya untuk mencari. Anda sih sebenarnya ya untuk ini dinaikkan ke atas. Apa N? N itu adalah jumlah pasangan gen yang heterozigot. Jadi kita lihat tadi kalau ya pasangan heterozigotnya tidak ada, T besar besarnya. Maka hanya 1 macam gamet. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Tetapi kalau ada 1 pasang yang berbeda, misalnya T besar, T kecil, R besar, maka itu akan ada 2 macam gamet, 2 pangkat 1. Jadi kalau T besar, R besar, R kecil, maka gametnya itu adalah T besar, R besar, dan T besar, R kecil. Matematika ini ya. Nah demikian juga ketika ya, 2 pangkat N, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Demikian juga kalau 4, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ya. Ini kalau kita tidak punya menggunakan teknik tertentu, ini tentu susah ya untuk mencari ini. Tapi kita tidak belajar tentang itu karena akan kelamaan. Nah ini adalah kita melengkapi di sini. Tapi kalau mata kuliah genetika ini harus ya, tapi kita review saja. Jadi kita tidak perlu, silahkan kalau mencoba apa saja genotip-genotip yang akan terbentuk. Nah ini cara mudah, yang lebih mudah ya, tapi kita juga tidak membicarakan itu untuk mengetahui rasio genotip. Wah kalau ini kita sejam mungkin nggak selesai nih untuk mengisi di sini dan menghitungnya. Tapi kalau ini cepat saja, ya mungkin 3 menit selesai dengan hasil yang sama. Ini ada hasil daripada rasio fenotipnya. Ya, nah kemudian, nah ini kalau gen itu kan tidak selalu teratur semua heterozigot. Kita lihat seperti ini. Ini ada yang heterozigot, ada yang homozigot. Prinsipnya bahwa setiap gen itu bersegregasi. Kemudian setiap gen itu akan mengelompok secara bebas. Jadi setiap bersegregasi ya, dan setiap gen itu mengelompok secara bebas. Nah, oleh karena itu ya ketika kita
di sini, ya. Jadi kalau kita punya mana tadi gamet, nah ini ya. Kalau kita 3 pasang tadi, ya, jadi sini ada T besar, T besar, ya, T besar, R kecil, Y besar. Ini adalah T kecil, kemudian R besar, Y kecil. Nah, ini gametnya, kemudian ini F1-nya. Ya, kita lihat T besar, T kecil, pasangan pertama. Bersegregasi, T besar dan T kecil. Kita lihat pasangan yang kedua, R besar, R kecil, bergergasi, dan dia bebas mengelompok. Y besar, Y kecil. Y besar, Y kecil. Nah, kemudian sini ada Y besar, Y kecil. Bersegregasi dia menjadi besar, besar ini berdahulu nah huruf ininya. Ya, ini gen yang ini. Jadi R besar, R kecil, bebas mengelompok, mau kemanakah? Sini, atau mau dengan gen yang kecil, atau mau ke sini, Y besar yang ini, atau mau ke Y kecil yang ini. Nah, sehingga kalau kita satukan ini ada 8. Bagaimana kalau ada pasangan keempat? Taruhlah M besar, M kecil. Sama, ini bercabang lagi, dan akan menjadi 16. Ingat, tapi pasangan yang heterozigot. Tapi kalau misalnya genotiknya itu A besar, B besar, B kecil, C besar, C besar, D besar, D besar, E besar, E besar. Ada 5 pasang. Tapi yang heterozigotnya 1. Yang saya sebut tadi, yaitu B besar, B kecil. Maka jumlah gametnya itu hanya ada 2. Nah, itu secara ringkasnya seperti itu. Ini adalah ringkasan ya, pola-pola pewarisan sifat. Ya, sampai kepada di sini ada yang namanya interaksi gen. Oke, baik ya, interaksi gen yang sealel. Jadi sealel itu misalnya tadi kita kalau dia A besar atau R besar warnanya merah. Ya, kemudian R kecil warnanya putih. R besar R kecil tadi warna merah. Karena apa? Karena R besar dominan terhadap R kecil atau merah dominan terhadap putih. Tetapi dengan adanya interaksi gen, yaitu dominasi ya, atau semi dominan, maka ketika dia R besar R kecil tidak tampil sebagai merah, tidak juga tampil sebagai putih, tapi dia berwarna merah muda. Jadi kalau kita mau merekayasa tanaman yang berwarna merah muda, maka kita mengawinkan yang merah dengan yang putih. Ya. Tapi kalau dia dominan penuh, kita mengawinkan yang merah dengan yang putih, ini tidak akan memperoleh warna merah muda karena dia dominan penuh. Lalu bagaimana caranya? Ada cara rekayasa lain, tidak dengan pemurnian, tapi dengan melakukan yang namanya induksi mutasi. Jadi diserang, ya. Saya nyatakan dalam tanda petik itu diserang. Sehingga gen-gen harusnya itu mampu menampilkan warna merah, dia tidak mampu lagi menampilkan warna merah, melainkan warna merah muda. Jadi Bapak Ibu ya dibaca tentang semi dominan. Ini dominan, semi dominan tadi sudah Ibu bicarakan, yang dibicarakan lagi. Kemudian coba Bapak Ibu coba pahami tentang golongan darah. Ya, jadi browsing saja pewarisan golongan darah. Nanti akan ketemu, nanti kita akan diskusikan ya pada minggu berikutnya. Jadi pada golongan darah, ya, golongan darah itu adalah dia sifatnya multiple alel. Kalau tadi kita sifat tinggi tanaman, tadi kan hanya ada T besar dan T kecil. Ya. Gamet gennya ini. Tapi kalau pada golongan darah ini ada 3, yaitu I besar superscript A. Jadi kalau pada golongan darah itu Ibu tulis di sini aja deh. Ibu tulis sana. Jadi kalau pada golongan darah itu ada I,
A, IA ini mestinya di atas ya, gametnya. Kemudian ada E, B, ya, kemudian ada I kecil. Nah, sehingga susunannya itu bisa IA, IA, seperti T besar, ya, bisa IB, IB, seperti T kecil misalnya. Nah, tetapi kalau ini ada IA, IB, dan E, nah ini silakan Bapak kombinasikan ini apa aja genotip yang mungkin. Sehingga pada akhirnya ada yang bergolongan darah A, ada yang bergolongan darah B, ada yang bergolongan darah AB, dan ada yang bergolongan darah O. Nah, jadi dari dari tiga kombinasi gen ini menghasilkan 4 macam fenotip. Tadi dari 2, T besar dan kecil itu menghasilkan 2. Nah, jadi adanya segregasi inilah ya, segregasi inilah, ini terlepas dari dia gen sederhana atau yang rumit, dari segregasi dan pengelompokan secara bebas itulah dihasilkan genotip-genotip yang berbeda dari induk-induknya. Jadi sehingga sangat memungkinkan kita mau mengambil pendeknya, ya dari jantan misalnya. Ya, tetapi besarnya dari betina misalnya, atau misalnya banyaknya dari betina, besarnya dari jantan. Sehingga hasilnya banyak bagana digabung. Nah, tentu itu hasilnya akan menjadi tinggi. Ya. Tetapi jangan lupa tadi bahwa juga variasi ini bisa dibentuk dengan induksi mutasi. Ya, dengan induksi mutasi. Nanti akan terlihat seperti apa induksi mutasi itu. Ya, jadi bagaimana orang misalnya membolongi daun itu? Itu bisa dengan induksi mutasi. Kemudian ada parigata. Jadi sekarang ini kan lagi ngetop banget nih tanaman hias namanya janda bolong. Janda bolong parigata daun 4 100 juta. Allah. 100 juta. Tapi kalau janda bolong yang biasa-biasa aja ya dari tidak berharga sekarang dari puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kenal janda bolong, ya, artinya belum pernah melihat, coba googling aja ya itu janda bolong itu seperti apa. Kenapa jadi Bu, di booming banget? Padahal kan itu apa namanya dominan daun ya Bu ya, yang tengahnya. Iya memang daun itu. Bolong. Nah, itu. Jadi intinya tadi bahwa fenotip itu adalah ekspresi daripada genetik. Interaksi, polimer, karakter kualitatif. Nah, kemudian gen letalnya. Sedikit gen letal ini. Jadi gen letal itu adalah gen yang membawa kematian pada kondisi tertentu. Misal, kalau dia A kecil, dia tidak mampu membentuk klorofil. Kalau dia A besar, dia punya kemampuan untuk membentuk klorofil. Nah, sekarang kemampuan membentuk klorofil tadi sudah dikatakan dengan A besar. Ya berarti dia bersifat dominan. Ya kan? Ya berarti dia bersifat dominan. Yang A besarnya. Dia mampu berfotosintesis. Bagaimana kalau A kecil? Berarti kan tidak mempunyai kemampuan fotosintesis. Berarti dia tidak punya klorofil. Ya, maka kalau kita biarkan saja, otomatis dia akan mati. Nah, lalu bagaimana dengan janda bolong parigata tadi atau bougainvillea yang parigata? Di mana daun itu sebagian putih dan yang sebagian lagi hijau. Semakin banyak putihnya, ini semakin tidak produktif. Tapi sebagai tanaman hias itu semakin mahal. Kenapa? Karena semakin banyak putih itu ya semakin susah untuk diperbanyak. Kenapa? Karena kemampuan dia untuk menghasilkan fotosintat dari hasil fotosintesis itu sedikit. Kenapa sedikit? Sel yang mempunyai gen A besar itu sedikit. Nah, padahal tanaman itu semakin langka, ya itu semakin mahal. Sama halnya dulu itu kan booming gelombang cinta. Jadi gelombang cinta.
Itu namanya itu kan dibuat gelombang cinta. Kenapa dibuat gelombang cinta? Karena daunnya itu memang bergelombang. Cintanya dari mana itu hanya sebagai daya tarik aja. Disebut sebagai gelombang cinta. Ya sama Ladies Valentine. Oh, Ladies Valentine. Padahal dia kan itu jenis talas-talasan. Sama juga dia bolong daunnya dinamakan janda bolong. Nah ketika namanya janda bolong, agak-agak gimana gitu mendengarnya, tapi ini membuat orang penasaran. Seperti apa sih janda bolong? Jadi dari orang yang tadinya tidak tahu menjadi ingin tahu. Ketika sudah melihat barangnya menjadi menarik juga. Ini ada bolong-bolong seperti ini. Lalu membeli. Ya, ditambah dengan bumbu-bumbunya. Oke, Bapak Ibu, ada yang kita akan diskusikan bersama? Ibu, Ya, mau nanya Bu, jadi apa namanya yang hari ini, tema dari hari ini mitosis meiosis ini, jadi untuk meiosis ini pembelahan sel kelamin yang mengandung separuh dari induknya. betul. Ini terjadi pada sel kelamin. Terus mitosis ini membelah sama persis sama seperti induknya menjadi dua. Menjadi dua. Maksudnya ini di luar dari sel kelamin ya Bu ya? Di luar gimana Bu? Iya, jadi misalnya gini ya. Orang bertambah tinggi, orang bertambah tinggi. Iya. Nah, kulit kan kulit kita ini kan cepat sekali berganti itu dengan sel-sel baru. Itu adalah sel-sel baru, itu adalah hasil dari pembelahan mitosis. Atau orang bertambah besar, atau orang bertambah gemuk. Nah, itu adalah hasil dari pembelahan sel-sel mitosis. Kalau pada manusia, kalau pada tanaman akar bertambah banyak, akar bertambah panjang, tanaman bertambah tinggi, ya mulai membentuk bunga. Itu masih mitosis. Nah, sampai nanti bagaimana pembentukan yang namanya gamet, atau kalau pada tanaman itu namanya adalah tepung sari dan bakal biji yang ada di dalam. Ini nanti mungkin minggu depannya kita akan bicarakan tentang itu. Dimana tadi itu kalau pada tanaman, pada manusia dengan hewan sama, yaitu sel telur ya pada perempuan dan inti sperma pada laki-laki. Jadi ada sangat banyak kemiripan-kemiripannya ya. Jadi bahwa pada perempuan tadi kan ada nanti di reproduksi kita lihat sedikit bahwa tadi hasil pembelahannya tuh menjadi 4 sel tadi. Di mana yang 4 sel ini? Kalau kita lihat masuk ke dalam sistem reproduksi tanaman. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa lihat videonya. Itu kita nih mempelajari tentang tanaman. Tapi karena biasanya kalau bercerita tentang manusia ini lebih mudah untuk dipahami. Ya, kalau kita bercerita tentang manusia itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi pasti di sini ketika Bapak Ibu saya bilang tadi bahwa polen itu adalah hasil proses mitosis, ini nggak terbayang gimana begitu. Tapi ketika saya contohkan pada manusia ya, sel-sel sperma itu adalah hasil meiosis. Ya terjadinya itu satu periode tertentu kan, misalnya sekian hari ya. Nah, kemudian pada wanita itu terkait dengan menstruasi, jadi sekitar 28 hari itu baru terbentuk. Ya, baru terbentuk yang namanya sel telur itu. Bagaimana pembentukannya nanti? Di mana pada wanita itu dari 4 yang dihasilkan, ini 3 akan mati. 1 saja yang hidup. Nah, oleh karena itu yang umum itu adalah 1 ini dibuahi oleh inti sperma. Menjadi dia hanya 1 anak. Tetapi kalau dari 24 ini, ya suatu misalnya pengecualian di alam, ya pengecualian di alam, yang hidup yang dari yang 4 ini, 2 yang hidup. 2 sel telur yang hidup. Kemudian dibuahi oleh inti spermanya pun berbeda. Jadilah dia anak kembar yang tidak identik. Beda kok memang telurnya beda, spermanya beda. Nah, tetapi kalau misalnya ini pada manusia ya, kalau misalnya 1 telur 3 mati, 1 aja yang hidup nih. Nah, kemudian inti sperma ya juga 1 aja yang hidup, ya 1 saja yang hidup. Nah, kemudian 1 ini kan terbentuk zigot nih, zigot membelah.
ternyata di dalam pembelahan itu dia menjadi 2 sel yang terpisah satu sama lain. Nah, maka ini akan jadi kembar yang identik. Sama. Kenapa? Karena gen-gennya sama. Ya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Sebenarnya tidak ada yang persis sama tuh. Ini tidak ada penjelasannya nih secara genetika. Kok bisa kembar identik tapi ada yang berbeda? Jadi minimal di sidik jari itu berbeda. Atau ada sedikit di rambut, padahal dia kembar identik. Nah, ini rahasia Tuhan. Belum. Jadi belum seluruh pengetahuan ini terjawab gitu. Tapi bahwa terjadi segregasi, tadinya orang tidak paham tentang itu. Mendel mencoba untuk menggalinya, tapi tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat. Tidak bisa diterima pendapat Mendel tersebut. Jadi begitu Bu, inti daripada mitosis ya sudah bisa ditangkap, ya, inti daripada meiosis itu sudah bisa ditangkap. Ibu satu lagi Bu. Ya. Ini mungkin agak menyimpang ya Bu ya. Ini kan yang saya tahu untuk untuk sel-sel kanker itu yang saya tangkap selama ini adalah pembelahan sel yang tidak beraturan. Nah, benar ya Bu ya itu ya atau gimana Bu? Pembelahan sel yang tidak pembelahan sel yang tidak terkendali. Jadi di dalam kita sistem hidup itu kan ini ada pengendalian, tidak berjalan sendiri-sendiri gen ini tadi. Jadi ada yang mengendalikan. Jadi kalau pada manusia itu berarti adalah pembelahan sel yang tidak terkendali. Artinya harusnya ini kalau sudah cukup harusnya stop. Nah, tapi gen yang mengatur on off-nya kerja pembelahan sel ini tidak bekerja. Ya, antara lain disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gangguan virus. Ya, jadi virusnya ini mengganggu gen bekerja. Ya, mengganggu gen bekerja. Atau tidak oleh gangguan virus, tetapi misalnya karena terjadi mutasi, perubahan. Jadi yang seharusnya dia mampu mengendalikan ya menjadi tidak mampu mengendalikan karena gennya memang berubah. Jadi ada 2. Satu dia memang dirubah, berarti mutasi ya. Yang satu itu adalah pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal di dalam tubuh ataupun akibat lingkungan internal dari luar tubuh yang masuk ke tubuh. Tapi dua-duanya. Jadi bisa mitosis dan meiosis ya Bu ya? Kalau di bagian kelamin? Mitosis. Oh, mitosis ya Bu? Mitosis, karena kan kanker itu tidak pada jadi ketika kanker itu pada tuba palupi misalnya, itu kan saluran rahim. Iya Bu. Itu mitosis. Pada misalnya rahimnya sendiri, itu mitosis. Jadi bukan pada meiosis. Ya, jadi mitosis itu menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkendali. Dari akibat gangguan virus ya Bu ya, kalau imun kita rendah. Bisa virus, bisa virus Bu, tapi bisa juga ultraviolet bisa. Ultraviolet bisa. Kemudian ada yang namanya merkuri. Iya Bu. Itu ya Bu ya. Makanya juga kan bahan kimia pada makanan bisa. Iya. Itu jadi akhirnya pembentukan sel itu ya Bu ya tidak beraturan, tidak terkendali. Tidak terkendali. Iya Bu. Ya, sehingga yang seharusnya dia tumbuh nggak di situ, tumbuh di situ sel ini. Iya. Kan sebenarnya kayak sel hati ya. Itu ya sel hati itu tersendiri, di mana bentuk lain sebagainya itu berbeda dari yang di tempat lain. Kan beda tuh. Kita lihat kalau makan aja kan antara daging ya dengan hati. Itu kan berbeda nih. Itu kan secara organ ya. Organ di paha dengan organ di hati berbeda. Kenapa berbeda? Karena jaringannya berbeda. Kenapa berbeda jaringannya? Karena sel-selnya juga berbeda. Jadi walaupun dia sel itu mempunyai seperangkat, tadi lengkap sel itu informasi genetik yang ada di dalamnya tuh. Tapi tidak selalu bisa tampil, ya. Jadi tidak selalu dalam keadaan on. Nah, ada yang on terus, kadang bisa dimatiin. Ini juga kelainan kan, ada yang off terus, lalu tidak bisa dimati. Jadi begini, kalau yang normal itu, gen untuk orang berkumis, walaupun secara lingkungan kan bisa diinduksi ya, kalau zaman dulu kan kumis itu tumbuh dengan sendirinya. Gen untuk berkumis ini, kalau nggak akil balik itu nggak on dia. Nah, tetapi kalau di bagian reproduksi ya, di bagian reproduksi tubuhnya itu
Ya, jadi kalau laki-laki itu di daerah testes ya, pokoknya ada gangguan lah di bagian situ. Maka ini boleh jadi dalam bentuk kanker ya, boleh jadi yang terpengaruh tuh kumis tumbuh pada saat masih bayi, pada saat masih SD, yang seharusnya itu tidak terjadi. Yeah. Nah, jadi dari hasil percobaan, ini dari hasil observasi, ini pada hewan gitu ya. Pada hewan itu pernah terjadi bahwa ayam betina, kemudian rahimnya itu terkena kanker. Lalu kan menjadi tidak berfungsi. Nah, lalu kan ada ketidakseimbangan hormon. Lalu si ayam ini menjadi bertaji, kemudian apa namanya yang ada di atasnya itu janggarnya berkembang menjadi besar dan berkokok. Nah, itu adalah karena tadi tidak mampu untuk meng-on-off-kan ini. Nah, demikian juga dengan jenis-jenis kelainan atau kanker yang lainnya. Nah, kurang lebihnya begitu, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya. Oke, baik. Waktu kita nampaknya sudah habis ya, tinggal 2 menit lagi. Tanggung, jadi kita stop saja ya, kita akhiri ya, kita lanjutkan minggu depan. Ini sudah pertemuan yang kedua ya. Yang kedua berikutnya itu adalah pertemuan yang ketiga. Jadi memang di bagian ini memang agak rumit ya, tetapi intinya lagi bahwa dari segregasi ya dan apa tadi satunya pengelompokan gen secara bebas, disitulah membuat variasi, di mana dalam variasi itu kita bebas memilih. Memilih yang mana yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu berubahlah karakter tanaman tadi. Disebabkan oleh apa perubahan? Disebabkan oleh perubahan susunan genetik. Nah, itu intinya ya dari kuliah kita pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, ya terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat, kemudian apa yang kita bicarakan di sini menjadi berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Alif. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Yang WA aku nanti yang ini di sini.